Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi soal SKB Kesehatan Umum. Di video kali ini aku khusus ngebahas tentang penanggulangan narkoba. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini ya, insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow Instagram aku? Karena biasanya di IG aku selalu aktif, baik itu di story, aku biasa selalu kasih informasi seputar CPNS dan lainnya gitu. Jadi supaya kalian dapat updatean terbaru, jangan lupa di follow ya. Dan iya, aku mau ngajak teman-teman join member program CPNS Masterin. Nah, fasilitasnya kalian dapat paket soal, e-book, tryout, FR, dan lainnya teman-teman. Jadi buruan langsung daftar untuk dapat fasilitas ini semua. Caranya klik link yang ada di description box. Kalian lihat aja ada link tulisan biru, itu kalian klik setiap formasi. Kemudian setelah kalian klik, tampilannya akan jadi seperti ini. Pesanan Anda itu perawat 1 tahun durasinya, harga 120.000. Dan jangan lupa kalian masukkan kode diskon Kartika supaya kalian dapat potongan harga 21.000. Jadi harganya tinggal 98 sekian. Isi data diri, alamat, password, terus nomor handphonenya. Jadi email dan passwordnya itu untuk login dan kalian lakukan pembayaran. Dan iya, misalnya kalian mau nambah selain CPNS Mastery, kalian bisa daftar Ayo CPNS. Nah, tampilannya kayak gini, kalian tinggal login aja pakai akun SKD kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada, yaudah kalian daftar aja sekarang. Dan klik beli paket, kalian pilih misalnya formasi perawat, kalian klik aja. Kemudian beli sekarang, dan jangan lupa masukkan juga kode referral Kartika supaya kalian dapat potongan harga 26.000. Jadi lumayan lah dapat potongan tuh. Nah, kalian tinggal klik beli sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai soal nomor 1. Penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafza secara berkala atau teratur di luar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional sosial. Definisi dari A. Penyalahgunaan nafza, B. Pengguna narkoba, C. Ketergantungan nafza, D. Pecandu, E. Pengedar narkoba. Oke, kita akan bahas karena ini adalah menyangkut video penanggulangan narkoba. Jadi aku kasih tau lah definisinya itu gimana sih, yang bentuk penyalahgunaan narkoba itu kayak gimana gitu. Nah, ini dia teman-teman. Penyalahgunaan nafza adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafza secara berkala atau teratur di luar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Jadi itu adalah pengertian dari penyalahgunaan nafza. Jawaban yang paling tepat ada di option, ya benar, A. Penyalahgunaan nafza. Oh iya, aku sampai lupa infoin buat teman-teman yang mau join grup Telegram yang udah aku buat, itu kalian tinggal klik aja di description box, aku udah ngetakin linknya, atau di kolom komentar kalian klik aja di kolom paling atas, aku selalu ngetakin linknya dan kalian bisa langsung join. Nah, di situ tuh anggotanya baik-baik banget, mereka mau saling share soal, share materi dan lainnya gitu, jadi bermanfaat banget. Jadi buruan kalian langsung join ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan adalah A. Putau, B. Kodein, C. Ganja, D. Kokain, E. Morfin. Oke, kita lihat ini masuk ke dalam narkotika golongan berapa sih untuk yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpotensi ringan. Jadi ada yang berpotensi berat, berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan gitu. Nah, di soal kali ini kita akan bahas yang mempunyai potensi ringan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini termasuk ke dalam narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ini adalah kodein gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada di B, kodein. Oke, soal berikutnya. Tata laksana terapi dan rehabilitasi nafza terdiri dari A. Outpatient atau rawat jalan, B. Outpatient, apa sih bacanya, aku nggak ngerti sih bahasa Inggris, atau rawat inap, C. Residensi atau panti,
atau pusat rehabilitasi. Aku minta maaf banget ya kalau bahasa Inggris aku belepotan. Aku nggak ngerti cara cara ngomongnya gitu. D, A dan B benar. E, A, B dan C benar. Oke, kita akan bahas. Nah, ini dia teman-teman, tata laksana terapi dan rehabilitasi nabza terdiri dari rawat jalan, aku nggak baca bahasa Inggrisnya ya, rawat inap, dan pusat rehabilitasi. Jadi jawaban yang paling tepat ada di option A, B, dan C benar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan termasuk golongan berapa? Yang tadi kita bahas adalah mempunyai potensi yang sangat ringan menimbulkan ketergantungan. Nah, ini dia teman-teman, narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat ada di option A, golongan 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal ini ya teman-teman, di tahun 2018 waktu aku ikut SKB aku nggak dapat soal ini. Tapi beberapa teman aku itu mereka dapat soal yang kayak gini karena mereka nge-share FR-nya gitu. Kurang lebih bentuknya kayak gini gitu. Makanya sini aku share ya, semoga ini bisa jadi ya gambaran, mana tahu keluar lagi di soal SKB tahun 2019. Oke. Anda adalah seorang perawat dan di wilayah tempat tinggal Anda menemukan seseorang memakai narkoba. Tindakan apa yang harus Anda lakukan saat menemui kasus tersebut? A. Laporkan ke polisi. B. Bawa ke rehabilitasi. C. Beritahu orang tuanya. D. Lapor Pak RT atau RW. E. Beritahu masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu optionnya. Kalau kita laporkan ke polisi, ya kita di sini adalah seorang perawat, jadi kayak nggak cocok banget lah, langsung kita laporkan. Kemudian yang B, bawa ke rehabilitasi, ini kita simpan karena mendekati. Kemudian beritahu orang tuanya, ini kayak nggak jalan keluar karena takutnya setelah kita kasih tahu terus orang tuanya nggak ngelakuin implementasi apapun gitu. Kemudian kita laporkan Pak RT, ini masih sama, belum tepat. Dan yang E juga masih sama, kurang tepat. Jadi option yang paling tepat untuk pertanyaan ini tuh ya kita sebagai perawat dan ada tindakan dari kita, ada implementasi dari kita, ya udah pasti optionnya kita pilih yang bawa aja ke rehabilitasi gitu. Jadi jawaban yang paling benar ada di ya B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Yang bukan termasuk narkotika golongan 1 yang sering disalahgunakan adalah berarti yang bukan termasuk ya teman-teman. A. Ganja, B. Heroin, C. Kanabis, D. Kokain, E. Kodein. Oke, kita akan bahas dulu satu persatu. Nah, untuk ganja dan kanabis itu kalian harus tahu ya, itu sebenarnya nama yang sama, ganja atau kanabis. Terus misalnya kayak kalian tahu putau itu heroin gitu. Jadi jangan sampai salah gitu. Sebenarnya pilihan A dan C itu sama aja gitu. Jadi itu cuma untuk pengecoh aja. Kalau kita akan bahas narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, contoh heroin atau putau, atau kokain atau ganja. Jadi A, B, C, dan D itu termasuk ke dalam golongan 1. Jadi itu jawaban yang benar. Tapi di soal yang ditanya adalah yang bukan termasuk narkotika golongan 1 yang sering disalahgunakan, berarti yang tidak termasuk adalah kodein. Iya, karena kodein masuk ke dalam narkotika golongan ketiga. Jadi yang mempunyai potensi sangat rendah menimbulkan ketergantungan. Jadi dari pertanyaan ini option yang paling benar ada di E, kodein yang tidak termasuk narkotika golongan ke-1. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang bisa aku share seputar soal SKB Kesehatan Umum tentang penanggulangan narkoba. Semoga bisa jadi bahan ajar atau bisa jadi bermanfaat buat kalian, dan semoga ada yang nyantol beberapa soal masuk ke dalam soal SKB yang akan kita laksanakan nanti nih. Amin amin ya rabbal alamin. Jujur aku ini udah mulai agak ngedrop buat video setiap hari itu ternyata melelahkan ya. Jadi aku minta support aja, doa kalian supaya aku sehat terus, jadi bisa terus update seputar soal SKB kesehatan atau SKB perawat gitu. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama channel aku jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.